Shalom rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan. Salam sehat. Semua kita selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam perenungan kita saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita minta pertolongan dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu di malam yang telah berlalu. Terima kasih di saat ini Tuhan, dalam perjumpaan kami dalam perenungan, kami rindu untuk mendengarkan sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga hamba mampu berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berkati teman-teman pemuda dimanapun mereka berada yang akan melihat, bahkan mendengarkan firman Tuhan ini. Ini kami Tuhan, sudah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita pada saat ini dalam perenungan kita terambil dari Markus pasal 3. Markus pasal 3 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-35. Markus pasal 3 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarga mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendahnya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang untuk memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin firman Tuhan. Teman-teman pemuda yang sama dikasihi Tuhan, tema dari perenungan kita saat pagi hari ini yaitu fitnah dan kebenaran. Fitnah dan kebenaran. Kalau kita mendengar kata fitnah, itu sudah sangat lumrah dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan kita para pemuda-pemudi Kristus. Saya dan saudara-saudara pun juga pasti pernah melakukan fitnah ini. Lalu apa sih sebenarnya fitnah ini? Apa sih itu fitnah? Fitnah adalah segala perbuatan atau penyebarluasan berita yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta, atau menyebarluaskan kebohongan. Dari mana datangnya fitnah, teman-teman pemuda? Dari rasa iri kita, dari rasa dengki kita, dari rasa egois kita. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita tidak dikuasai oleh kuasa Tuhan. Kita lebih cenderung dikuasai oleh kuasa iblis.
Ketika teman-teman kita berhasil, ketika teman-teman pemuda kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kita merasa iri. Kita ingin juga memiliki hal itu. Atau ketika teman kita naik jabatan di PPGT, atau mungkin di tempat lain, atau di sekolah, di kampus, kita merasa iri. Kita ingin mendapatkan itu. Hingga akhirnya kita berbuat yang tidak benar, yaitu menfitnah teman kita sendiri, agar supaya dia tidak naik menjabat atau mungkin tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Benarkah yang kita lakukan? Sesuaikah dengan kehendak Tuhan? Tidak, teman-teman pemuda. Fitnah sering sekali dikatakan orang, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bayangkan. Bahkan fitnah sendiri pun lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa demikian? Karena fitnah dapat mematikan karakter orang lain. Tidak hanya dari kekerasan, tetapi juga dari kata-kata kita. Lalu pantaskah pemuda-pemuda Kristus kelas silanan melakukan fitnah kepada sesamanya? Maukah kita? Pertanyaannya, maukah kita untuk difitnah oleh orang lain? Tentu tidak. Saya sendiri pun tidak mau difitnah oleh orang lain. Saya jengkel. Ya. Ketika kita difitnah oleh orang lain, sebenarnya ceritanya itu benar. Tetapi ketika teman kita menyampaikan hal itu kepada orang lain, justru berbanding terbalik dengan hal itu, itulah fitnah. Kebenaran dijadikan sebuah kebohongan. Karena kenapa? Kita iri dengan hal-hal yang dialami oleh teman-teman kita. Teman-teman pemuda yang sama dikasihi Tuhan. Fitnah. Ketika kita melakukan fitnah, ada beberapa hal sisi negatif pada diri kita. Ada kerugian yang kita alami ketika kita menfitnah orang lain. Yang pertama, teman-teman pemuda, kita akan dikucilkan. Kalau kita suka menfitnah orang lain, maka kita akan dikucilkan oleh orang lain. Ya, tahu namanya dikucilkan kan? Kita tidak memiliki teman, kita dijauhi dan lain sebagainya. Yang kedua, sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kita sulit mendapatkan kepercayaan. Kenapa? Karena orang sudah tahu kita seperti apa tabiatnya. Maka orang tidak mau berteman dengan kita. Lalu yang ketiga, tidak dapat mencapai kesuksesan. Kenapa demikian? Karena kita membutuhkan orang lain, teman-teman. Untuk menggapai sesuatu, kita membutuhkan orang lain, dukungan dari orang lain. Mau itu kakak kita, teman kita di PPGT atau dimanapun kita berada. Kita membutuhkan mereka. Namun kalau kita sudah menfitnah mereka, maukah mereka lagi membantu kita? Jawabannya pasti tidak. Maka terhambatlah kesuksesan kita itu. Lalu yang keempat, tidak dapat merasakan kedamaian. Salah satu hal yang membuat kita damai ketika kita menghargai orang lain. Tapi kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, mampukah kita merasakan kedamaian itu? Tidak, teman-teman. Sikap saling menghargai mendatangkan kedamaian di dalam hati. Tetapi orang yang tidak bisa menghargai orang lain, itu akan merasa gelisah. Ada sesuatu hal dalam dirinya yang membuat dia tidak bisa merasakan kedamaian itu. Apa? Karena dia tidak bisa menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu dengan cara seperti apa? Jangan menceritakan hal yang tidak baik tentang orang lain. Tongan mau sebenarnya, ya, tongan mau sebenarnya itu cerita. Sebenarnya benar itu cerita. Tetapi ketika kita pergi menceritakan hal itu kepada orang lain, justru itu terbalik. Justru kebohongan yang terjadi. Nah, inilah yang harus kita hindari, teman-teman pemuda. Kalau benar seperti itu ceritanya, jangan lagi kita mengubah cerita menjadi sebuah hal
yang merugikan bagi orang lain. Lalu yang terakhir, sulit memiliki teman. Indalah murai sisang banyanki. Kembali bangkit cerita tahu. Tidak ada. Dari sinilah firman Tuhan. Bagaimana Yesus difitnah oleh ahli-ahli Taurat. Dikatakan bahwa dia menyembuhkan dengan kuasa Belzebul. Apa itu Belzebul? Dia adalah penguasa tertinggi dari kerajaan kegelapan. Penguasa tertinggi dari kerajaan kegelapan. Berarti iblis termasuk di dalam Lucifer dan lain sebagainya. Lalu Yesus mengatakan bahwa masakan iblis dapat menyembuhkan iblis? Tidak mungkin. Yesus difitnah mati-matian oleh ahli-ahli Taurat pada saat itu. Inilah yang mau kita lihat. Bahkan keluarga Yesus pun demikian. Menganggap Yesus bahwa dia sudah tidak waras. Karena sebelum Yesus bangkit dari kematian, keluarga Yesus belum mempercayai. Lalu teman-teman pemuda, maukah kita menjadi pemuda-pemuda Kristen yang hidup berkenan di hadapan Tuhan? Teman-teman pemuda yang sama dikasihi Tuhan, lebih jauh firman Tuhan pada saat ini tentang fitnah dan kebenaran. Dalam kehidupan Yesus pun juga fitnah sudah sering dialami. Bahkan ketika keluarga Yesus pun juga tidak mempercayainya. Dan Yesus mengatakan, yang disebut sebagai ibu Yesus, yang disebut sebagai saudara-saudara Yesus adalah dia yang hidup berkenan kepada Allah. Berarti kalau kita melakukan kehendak Allah, kita hidup memuliakan Tuhan, mengeluarkan tutur kata yang baik, tidak suka mengeluarkan kebohongan dari mulut kita, tidak merugikan orang lain dari tutur kata kita, berarti kita telah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semoga teman-teman pemuda PPGT Kelas Silanan dimanapun kita berada, mari kita hidup berkenan kepada Allah. Mari menggunakan mulut kita untuk memuliakan Allah. Mari mengintrospeksi diri, apakah kita menjadi orang kumpulan ahli-ahli Taurat, ataukah kita mau menjadi orang yang hidup berkenan di hadapan Allah. Amin, firman Tuhan. Mengakhiri akan renungan kita saat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu saat ini. Bagaimana kami Tuhan menjauhi fitnah dan melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk mengubah diri kami. Kami mau pemuda-pemudi Kristus-Mu Tuhan, menjadi pemuda-pemudi yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Jadikan kami menjadi pemuda-pemudi yang menggunakan mulut kami untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, dalam kepengurusan di Kelas Silanan, Engkau berkati ketua kami, Engkau berkati seluruh kepengurusan kami Tuhan. Semoga dapat mengurus kami di Kelas Silanan dengan penuh tanggung jawab. Berkati apapun Tuhan usaha rencana yang akan dilakukan oleh pengurus kami. Berkati usaha rencana kami di Kelas Silanan Tuhan. Berkati teman-teman pemuda dimanapun mereka berada, baik dalam pekerjaan maupun dalam studi. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau berkati. Yang dalam studi sementara menuntut ilmu, Engkau berkati juga. Berkati apapun yang menjadi rencana kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga nama-Mu kami puji dan kami muliakan. Berkati teman-teman kami juga yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Engkau pulihkan, Engkau sehatkan Tuhan. Berkati juga negara kami ini yang sementara melawan COVID-19. Engkau berkati para medis Tuhan. Engkau berkati juga pemerintah yang berusaha mencari upaya untuk memulihkan COVID-19 ini. Berkati bumi kami Tuhan.
Berkati kehidupan masa muda kami. Terima kasih Tuhan untuk siraman firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hari ini, bahkan hari-hari selanjutnya Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman pemuda untuk kebersamaannya dalam mendengarkan siraman rohani pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi.